hadir adalah diri yang kehambaannya itu, sahabat beriman. Siapa Tuhan yang hadir? Hambanya Tuhan. Makanya ditanya oleh Allah, wahai engkau siapa? Lalu satu orang ini menjawab, saya adalah hamba Allah. Lalu ditanya lagi yang satu, siapa kamu? Hamba Allah. Kenapa jawabannya sama? Karena dia adalah diri batin bagi Allah yang ada di dalam namanya. Ya, diri yang ada di dalam namanya adalah disebut dengan diri ihsan. Diri ihsan itu adalah diri juz, diri umat, diri hambanya Allah. Jadi Allah ciptakan dirinya yang bersifat hamba, tapi bukan umat. Ya, kalau umat adalah kodratnya Muhammad. Makanya Muhammad itu memiliki, Nabi Muhammad itu memiliki umat. Kalau hamba itu sudah dekat. Ya, lalu seperti apa diri ihsan itu ya hamba Allah? Dipanggil nama dapat diri, dicari diri dapat Tuhan. Jadi bukan langsung dapat asma Allah, ya. Dapat asma Allah langsung kita ketemu Tuhan, tidak. Karena setiap asma yang ketemu dulu adalah husna. Makanya bukan langsung wujud Tuhan, tapi husnanya. Nah, husnanya ini adalah diri yang bersifat hamba, yang diikhlaskan untuk menemui Tuhan. Inilah artinya dikatakan ihsan. Lalu mana artinya datangnya sahabat beriman yang dikatakan ihsan itu? Makanya saya katakan alif itu harkatnya 1. Lam itu harkatnya 3. Lam kedua harkatnya 3. Waalaikumsalam. Ha itu harkatnya 5. Alif, lam, ha. Berarti 165. Ini falakiyah. Ya, harus jelas falakiyah, harus jelas hijaiyah, harus jelas kodratnya. Mana 165 itu? 1 adalah ihsan, 6 adalah rukun iman, 5 adalah rukun Islam. 6 kali 5 sama dengan 30. 30 adalah juz itu adalah ihsan. Makanya kalau kita berzikir subhanallah, subhanallah 33 kali 3, dia akan berjumlah 165. Ya, berarti kodratnya adalah diri. Nah, nanti sahabat beriman, di dalam diri itulah kita mendapatkan sesuatu yang berdiri. Jadi seperti apa wujud ihsan tadi ya hamba Allah? Apa bentuk tubuh ihsan itu ya hamba Allah? Kalau sholat hanya diri diri rahasia, makanya dikatakan ihram. Ihram. Lalu dari mana kata ini hamba Allah? Dari ilah. Awal adalah alif, belakang adalah ha, dibaca ih. Sama halnya dengan ya. Itu zat. Diambil dari mana kata Awal adalah alif, akhir adalah ha, dibaca alif lam ha, itu zat. Makanya jatuh kepada potensi nama, bukan Tuhan. Diri rahasia ini yang dikatakan diri sifat, yang wujudnya sangat halus sahabat beriman. Ihsan itu kalau dirinya dilihat seperti kodrat kosong di depan kita ini. Ya, kalau kita melihat di depan ini yang kosong itu diri ihsan. Ya, begitu halusnya diri ihsan itu. Tapi apabila kita mengamalkan dengan Al-Fatihah, diri ihsan ini disebut dengan bi alaihim
atau dikatakan batin Tuhan. Sementara yang kita cari adalah diri ta'ala ihim, Tuhan yang berkodrat diri. Makanya saya katakan awal diri adalah Tuhan badal tunggal wahid. Ya. Jangan kita terobsesi kepada, jangan kita fokus kepada diri yang jasad itu ya, tapi yang menggerakkan pada jasad sehingga jasad itu kelihatan. Itu yang dikatakan diri atau nafs. Ya, berarti kita ini adalah batin Tuhan yang berkodrat diri, bi alaihim. Nah, itulah yang ihsan. Ya, bukan lantas huruf K ya, ihsan. Ya, makanya sholat itu harus ya, ihram. Kalau nggak nggak bisa. Makanya dalam sholat yang menentukan adalah Inilah yang harus dijaga dalam sholat, yaitu sholat husto. Ya, yang harus dijaga. Makanya bagaimana pertahankan berdirimu di situ, kata Allah, hanya semata diriku. Dengan khusyuk di situ kamu berdiri. Ini yang harus dipelihara. Karena apa? Pertemuan dengan Tuhan, sahabat beriman, saat kita ihram. Ya, tidak mungkin lagi kita akan bisa bertemu dengan Allah nanti kita habis sujud lalu berdiri lagi. Belum tentu. Makanya orang-orang para yang sudah berilmu ini mengatakan kalau bertemu saat Tuhan saat awalnya ini akan mengatakan akhir bagi dirinya. Kenapa? Besok belum tentu dapat. Ya. Besok dan sampai selanjutnya belum tentu dapat. Ya, karena manusia itu tidak terlepas pikirannya kemana-mana. Makanya bagaimana kita harus ya mendapatkan diri Tuhan itu dalam sholat. Harus paham siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Jangan hanya diri kehambaan. Lalu tidak ada Tuhan di situ. Ya, jangan hanya diri Tuhan lalu tidak ada hamba di situ. Jadi kata Allah, untuk menerima perjalanan diriku ada batas-batasan yang harus kita pahami, yaitu dalam kata aku. Kata aku ini adalah batasan makom, yaitu tentang batasan wujud, maujud, dan wujud. Aku pada maujud, aku pada wujud, aku pada wujud, itu adalah batasan kaji. Yang mana perbuatan aku pada maujud, nah itu disebut dengan kodrat. Sementara aku pada wujud disebut dengan batin. Dan aku pada wujud disebut dengan sir atau rahasia. Dengan berdirinya adanya aku, wujud aku pada wujud dan aku pada maujud, itu disebut dengan aku pada ketuhananku. Makanya satu manusia, satu yang menyelamatkan. Bukan berarti banyak Tuhan. Ya. Tapi kita hidup dengan wujudnya semata. Hidup manusia itu pakai nyawa semua. Berarti kita sudah dapat 4 pengakuan aku di sini. Ya, 4 pengakuan aku yang terakhir adalah artinya yaitu aku dalam ketuhananku sendiri. Makanya kalau kita berbicara tentang aku dalam ketuhanan, maka sesungguhnya sejatinya aku adalah diriku yang sejati. Sejatinya aku adalah diri yang sejati, itu yang disebut dengan aku. Aku adalah aku di dalam aku, dan aku adalah aku. Ini adalah suatu pernyataan sahabat beriman. Ya, kesadaran mutlak. Makanya dikatakan di mana jauh sebelum aku ingin menjadi Tuhan, aku sudah ada pada waktunya. Makanya tidak adalah kebenaran seseorang mencariku dengan dasar ada tempat, ruang, dan waktu. Aku sudah ada sebelum semua itu ada. Allazi ana yati min wa aina. Wa aina inasah wallazi ina aina. Tidak pantas bagi dirimu mencari aku dalam ruang dan waktu atau jarak.
Akunya yang dikatakan sebenar-benar aku adalah aku yang tidak berkodrat pada apapun. Aku adalah si wujud aku yang menjadikan sebuah keakuanku pada sifat Tuhan yang berzohir. Allah berwujud, Muhammad bernapas akan aku. Itu aku pada hayat, sesungguhnya aku bukanlah sebuah hayat. Tapi dengan adanya aku, maka hayatlah semuanya. Tapi aku bukan sebuah hayat. Dikatakan aku, awal mula jadi artinya hanya aku yang jadi. Dengan aku yang jadi, maka semua akan terjadi tanpa aku. Tanpa aku, tidak akan ada yang akan terjadi. Kenapa? Karena aku bukanlah sebuah yang dijadikan. Tapi aku jadi sebelum semua itu terjadi. Dikatakan aku dalam hal ini, keluar dari ketuhananku, aku adalah sejatinya diri. Sejatinya diriku bukanlah aku yang mengatur dan bukanlah aku juga yang diatur. Aku tidak mengatur kepada sesuatu apapun dan aku tidak diatur oleh sesuatu apapun. Kodrat yang tidak diatur dan tidak mengatur adalah aku, tetapi aku menjadikan sesuatu sebuah wujud ketuhanan untuk bisa mengatur dan diatur. Sesungguhnya aku sudah ada sebelum aku berpikir ingin menjadi Tuhan. Hanyalah diri, bagaimana bisanya aku jadi Tuhan. Apa dasarnya aku ingin menjadi Tuhan dan apa dasarnya sesuatu itu akan terjadi. Dari mana semua itu terjadi? Karena aku tidak pernah menjadi dan aku tidak pernah menciptakan. Karena aku bukanlah Tuhan. Ya, karena aku bukanlah Tuhan, makanya dikatakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Ya, yang ada nyata adalah Allah. Allah adalah wujud zat yang terlihat, yaitu manusia. Manusia adalah salah satu makom pertanda. Ada zohirnya. Allah yang berwujud Muhammad dan bernapas akan aku berupa-rupa pada Muhammad. Ini adalah wujud dari kodrat dan aku bukan sebuah kodrat. Berbicara tentang Tuhan adalah sesuatu batasan, keadaan yang terjadi dalam keinginanku sendiri. Aku bukan berkeinginan menjadi Tuhan. Tapi aku memberikan keputusan adanya Tuhan. Adanya Tuhan bukan berarti ada dimanapun, tapi sesuatu yang kuinginkan terjadinya Tuhan. Aku adalah sebuah wujud yang tidak memiliki apapun dan tidak tergantung pada apapun dalam ketuhanan. Makanya sahabat beriman, kadang-kadang kita melihat ya, ada unsur-unsur pencarian ya. Ya, kadang-kadang sama artinya memusingkan para umat. Contohnya di dalam pencarian ada 3 sifat Allah. Ada orang alasan yang sama mendekatkan diri dengan Allah, tapi dia artinya di makom kebesaran Allah. Apa yang dikatakan makom kebesaran Allah? Contoh seperti orang yang bermain di pinggir pantai. Dia sibuk bermain menghitung pasir, sementara dia belum pernah menuju laut. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sering melakukan amal-amal sunnah. Amal-amal sunnah ini dia selalu mencari kebesaran-kebesaran, memuja, sementara diri dia dengan Allah begitu-begitu saja. Yang kedua ini dinamakan akbarullah. Yang kedua ini dinamakan akbarullah atau dikatakan kutsi Allah. Orang yang mencari kekuasaan Allah. Apa kekuasaan Allah? Bagaimana dia bisa mendapatkan kekuasaan dirinya sebagai guru dan dia diikuti oleh murid. Ya. Sehingga lebih melihat kepada gurunya daripada Allah. Bukan orang melihat Allah di perantara guru tadi. Nah, ini orang yang mempergunakan kitab-kitab lain selain dari Al-Quran. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Kalau ada kitab yang bisa memandu manusia bertemu dengan Allah, berarti Al-Quran tidak sempurna.
Nah, ini kita perlu perhatikan. Kadang-kadang kalau memang kita menghadiri satu pengajian, ya, mungkin alasannya salah satu dari yang dua tadi. Pertama, karena kekuasaan seseorang guru. Yang kedua, ingin mendapatkan nikmat-nikmat saja. Tapi bukan ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga dinamakan dengan sifat ar-rasulullah atau kekuatan Allah. Ini orangnya baru benar. Dia mencari Allah dengan kekuatan Allah itu sendiri. Inilah diri yang dikatakan kitabullah. Jangan kita cuma nongkrong di sini sahabat beriman untuk mencari koin. Tapi bagaimana kita nongkrong di sini untuk mencari ilmu. Pemahaman apa yang disampaikan sama tadi Abah Waskito yang lain-lain. Ya, jadi kalau orang yang berilmu kepada Allah, Tuhannya Allah, nabinya Rasulullah, kitabnya kitabullah. Jadi jangan kita mencari prasangka kepada kitab lain, melainkan kepada Allah semata. Mulai sekarang kita berpikir, ya, mana alif lam mim pada diri kita, mana al-fatihah, mana an-nas, mana al-ikhlas, mana bismillah di dalam diri kita. Semua terhimpun ke dalam diri, berkodrat manusia dalam surat An-Nas, berupa-rupa Allah dalam diri, yaitu Al-Ikhlas, bertajalli Allah dalam sifat dirinya, yaitu Al-Fatihah. Dan bermakom Allah dalam dirinya, dalam kodrat Bismillah. Kalau wujud Allah dalam batin, sudah dalam Al-An'am dan suratnya. Dan banyak lagi. Lihat posisi seperti kita punya tali jantung, alif lam lam ha, lihat itu 3 tali jantung. 2 yang dijalanin darah, yang 1 tidak berdarah. Itulah yang naik turun. Kalau kita memang paham Al-Quran itu adalah kitabnya Allah, itu adalah diri, maka kita diwajibkan untuk menjaga 3 perkara. Pertama dinamakan mukarabatun fil ruhi, waspadai dan jagalah dirimu, kata Allah. Ya, yang kedua mukarabatun fil qalbi, waspadai dan jagalah hatimu. Yang ketiga mukarabatun fisiri, waspadai dan jagalah rahasia. Ya, harus kita mampu merangkai. Jadi ini yang harus kita hati-hati. Ya, segala penciptaan yang dijadikan dan yang terjadi, ya, Allah sudah himpun dari sebuah nama tadi. Rahasia. Kenapa? Mana rahasia Allah itu? Itulah yang ada dalam asal usul kita jadi. Bagaimanapun inalloha inal insanu masakinatul wal marido. Manusia itu kujadikan dari rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Yang kedua seperti itu. Ya, mana yang dikatakan menjaga hak diri? Itulah ruhi. Mukarabatun fil ruhi. Mana ruhi? Itulah ruh yang ditiupkan kepada Muhammad yang menjadi rohani bagi kita. Itu yang dijaga. Yang ketiga mukarabatun fil kolbi. Mana kolbi? Dirikan batin, dirikan zat, dirikan nur. 3 itu namanya kolbi. Itu pesan saya sahabat. Tolong itu dijaga. Jangan pernah dipengaruhi oleh pindah-pindah kitab kemana-mana, ya, karena tidak ada kitab lain menjanjikan untuk berjumpa dengan Allah, hanya kitabullah. Ingat, dari dulu sampai sekarang masih Al-Quran kitab kita, yaitu wujudnya adalah diri manusia sebagai kitabullah. Dalam ilmu tauhid sangat dituntut, ya. Jadi dalam tauhid sangat dituntut, ya, bersatu persyaratan. Apa satu persyaratan? Ya, iman tauhidnya. Kalau iman tauhidnya ini artinya lemah, ya, maka paling dia orang yang paling menyusahkan dirinya sendiri di dunia. Ya, apa iman tauhid itu sahabat beriman? Samina watona, apa yang disampaikan oleh gurunya. Kalau nanti dirimu adalah sifatnya Allah, yang tidak ada lagi ragu-ragu kepada gurunya. Itu sudah ada iman tauhidnya.
Tauhid inilah bagaimana kita mentauhidkan diri kepada Allah dengan artinya bekal iman tauhid. Ya. Makanya dikatakan fil'u mungkiri autar kuhu, kata Allah. Jadikanlah pikiran berpikir mungkin tentang aku, dan janganlah kamu bertanya-tanya tentang aku. Arti jangan bertanya-tanya itu tentang aku itu tidak artinya bukan kita tidak bisa bertanya, tapi jangan sampai tanda tanya kita di situ ragu-ragu. Ya, ingat, ada 3 yang mengancam di dalam diri kita. Yang ke kanan namanya naf, ke kiri namanya akal, di tengah-tengah ragu-ragu. Kalau ini pada salah satu, hancur tauhid kita, sahabat beriman. Ya, kenapa yang menghancurkan tauhid itu ada 5? Pertama apa? Kamu katakan Tuhanmu Allah, tapi kamu tidak mengenalnya. Yang kedua, kamu katakan Muhammad itu nabimu, tapi kamu tidak pernah belajar kepada ilmunya. Yang ketiga, kamu katakan Al-Quran itu adalah kitabmu, tapi kamu tidak mengerti maksudnya. Keempat, kamu katakan surga dan neraka itu adalah imanmu, tapi kamu mencarinya. Yang parah kelima, kamu antar mayat ke makom, sahabat beriman. Kamu tidak belajar tentang itu, tapi belajar kepada orang yang mati. Masya Allah. Allah. Makanya Al-Quran kita itu, sahabat beriman, ya, ditutup di surat An-Nas. Ya. Udah cukup sampai di situ aja apa yang dikatakan Al-Quran. Ya. Al-Quran kita tidak sampai 31 juz untuk kita bertanya di mana Tuhan, siapa pemilik ruhani, siapa pemilik nyawa. Allah hanya memberikan kita bagaimana Rasulullahnya harus kita ikuti. Apa yang hidup dalam diri kita itu yang harus kita ikuti. Itulah yang menyelamatkan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah Allah, saya sendiri yang menyelamatkan. Nggak perlu jauh-jauh, sahabat beriman. 30 juz sudah tutup surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Qul a'u. Katakanlah. Ya. Yakinilah, katakanlah, percayalah, imanilah. Malikin nas, raja manusia. Ilahinas, sembahan manusia. Min syarril waswasil kanas. Ini yang harus kita turunkan, yang harus kita bongkar, yang harus kita jatuhkan, yang harus kita buang. Merasa ragu-ragu. Karena apa? Kejahatan ini setan yang membisik di dalam dada manusia yang bersembunyi itu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinati wan nas. Ini yang harus kita gugurkan yang 3. Biar apa? Biar naik yang 3. Apa yang naik yang 3 itu? Ilahinas, Robbinas, dan Malikinas. Ini yang harus naik. Ini yang sudah menyelamatkan kita. Ya. Malikinas, kepunyaan Allah, Robbinas, kekuasaan Allah, Ilahinas, segala yang menghendaki. Ya, ada kalanya kita sebagai manusia tanya, lalu siapa pemilik Tuhan? Siapa pemilik ruh? Siapa pemilik nyawa? Siapa? Nggak perlu dulu, kita ini di dunia. Ya, kita ini di dunia. Ya, semua sifatnya itu harus nyata, tidak ada yang goib-goib. Ya, buktikan dulu yang itu.
Ya, nggak ada istilah yang goib-goib, nggak ada istilah yang halus-halus, nggak ada. Kalau ada yang mengatakan neraka itu nyata, nggak nyata. Surga itu nyata, nyata. Malaikat itu nyata, nyata. Tuhan itu nyata. Ini dunia, ini adalah pembuktian. Makanya manusia dilahirkan ke dunia tidak disyahadatkan. Ya. Kenapa? Nanti dia juga akan hidup, nanti dia akan juga dewasa, nanti dia akan bersyahadat kembali. Ya. Untuk bagaimana melunasi janji yang pernah dia katakan di dalam surga itu. Ya. Ya, Masya Allah, sahabat beriman. Jadi 30 juz. Ya, enggak ada lagi 31. Ya, itu aja yang kita harus yakini. Rasulullah. Ya, Rasulullah itu artinya bagaimana jalannya Nabi kita itu menuju Rasulullah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam itu kan udah jelas. Allah yang menyelamatkan. Berarti Nabi Muhammad menuju dalam artinya Tuhan yang bernama Allah melalui Rasulullah. Ya. Rasulullah. Ruh itu utusan saya, itu yang harus kamu ikuti, itu yang kamu tunduk. Nggak usah lagi yang lain, makanya dikatakan ihdina siratal mustaqim. Ya, yang mana yang itu tadi? Ihdina, nah itu yang ilah. Makanya sahabat beriman di dalam Al-Quran, ya, kujadikan manusia itu di antara dua alam, alam mulki dengan alam jabarut. Alam mulki itu alam nyata, harus nyata kita bertuhan. Alam jabarut, alam segala ruh. Ya, ini nanti juga kita alami. Ya, makanya meninggal itu bukan meninggal, tapi dia kembali. Ya, makanya tidak pantas manusia dibilang dicabut nyawanya. Ya, tapi dia kembali. Innalillahi, alif kembali kepada alif. Ya, kalau dicabut itu ya hewan yang dicabut nyawanya, hewan. Kalau manusia tidak pantas dibilang, ya, karena dia kembali kepada asalnya. Makanya di surat Maryam itu dikatakan ya manusia itu kosong, ya, tapi belum berwujud. Ya. Jadi Tuhan dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Makanya kita hidup di dunia ini harus di antara keduanya. Ya, tidak bisa jadi hamba. Ya, tidak juga bisa harus jadi Tuhan. Harus dua-duanya berjalan. Ya. Kalau kamu jadi hamba, lalu mana siapa Tuhan? Kalau kamu jadi Tuhan, siapa hamba di situ? Makanya antara kiri dan kanan, antara langit dan bumi, antara timur dan barat, selatan dan utara, itulah Ka'bah. Ya, segi empat, ya. Kita di antara keduanya. Di antara keduanya ini bukan antara langit dan bumi saja, itu zohir. Ya. Apakah kita mampu mendirikan hal itu? Mana yang dikatakan Rabbil Alamin sebagai sifat kehambaan bagi dirinya? Mana yang dikatakan Ilahin Nas sebagai sifat ketuhanan bagi dirinya? Yang menguasai dirimu. Rabbil Alamin yang menguasai alam. Lalu siapa yang berkeinginan di situ? Ya, Rabbil Alamin yang menguasai alam diri manusia ini. Ini adalah cangkang kita yang dia kuasai. Inilah kehendaknya. Ini dikatakan hamba. Tapi jangan hanya kita sekedar hamba. Makanya turunlah surat Al-Ikhlas. Ya. Makanya dikatakan dalam qudsi Allah, aku ingin jadi Tuhan, maka aku jadikan hamba. Maka aku jadikan umat. Biar aku ini dipanggil dengan nama Allah. Itulah diantara keduanya. Nah, ini penting dalam kita sholat. Jangan kita cuma hamba.
Ya, hamba ada tapi tidak ada Tuhan. Atau apalagi tidak ada Tuhan, tidak ada hamba. Nah ini, ada Tuhan, masa Tuhan menyembah kepada Tuhan? Ya, makanya dikatakan alhamdulillahi, ya, lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala. Ya, usoli itu lillahi ta'ala. Menuju alhamdulillahi. Ya. Nah, tapi saat dia berlaku saat takbir, saat niat. Rabbil alaminnya apa? Sifat kehambaan bagi dirinya. Itulah tumbadil, makanya dia panggil di situ, assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu. Hai orang-orang yang bersifat batinku. Karena kita sudah membawa perintah yang 3 tadi dalam sholat. Ya, mubarakatuh, wajahatu, ya. Apalagi tumbadil. Ya. Nah, di situ yang duduk adalah Ahmad, Allah Muhammad. Makanya penyaksiannya kepada alam dan kepada yang hidup. Ya. Assalamualaikum. Ya, pertama asyhadu alla ilaha illallah. Assalamualaikum. Kum itu harus menghadap ke kanan. Kumnya itu sudah menghadap ke kanan. Kum itu kamu. Ya. Kita harus melihat kepada alam. Assalamualaikum. Kum itu sudah kepala ke kanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyaksikan seluruh alam. Ya, makanya mereka itu bertasbih. Ya, mereka juga mohon ampun, tapi perantarannya lewat kita. Itulah tanggung jawab kita, wajahatu itu. Hadapkan wajahmu. Bilangnya hidup dan matimu di situ. Nyawamu di situ. Itu perintah dalam sholat 3. Mubarakatuh. Apa mubarakatuh? Berikan tubuh jasadnya itu untuk berguna kepada orang lain, membantu orang lain, itu mubarakah. Mubarakahnya Allah. Makanya dikatakan toibatu. Toibatu itu amanah. Nah, setelah kita sudah menetapkan, datanglah Allah di situ. Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu. Artinya di situ batin Allah. Nah itu aku, bi itu batin, nabi. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah, ini tumbadil. Ya, Ahmad, Allah Muhammad. Ya. Assalamualaikum, kum kepala sudah ke kanan. Warahmatullahi wabarakatuh, balik di tengah. Asyhadu alla ya wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemarin kita sudah pahamkan innani sifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innani izzatullah. Itu marifat. Karena duduknya sudah di ilmu, sahabat beriman. Ya. Lalu apa yang kita zikirkan? Nah, habis sholat kita berzikir. Bukan berzikir yang harus kita ulang. Ya, bukan berzikir yang sudah dihalalkan lalu kita zikirkan lagi subhanallah subhanallah. Itu sudah dihalalkan tadi dalam sholat. Makanya sholat itu adalah zikir. Ya, dengan penyebutan mengulang-ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, setiap bergerak Allahu Akbar itu zikir. Ya, makanya ada yang sholat pas habis sholat dia langsung berdiri. Ya, karena yang dikatakan zikir tadi mengingat. Ya, mengingat bukan mengingat lafaznya, bukan mengingat namanya. Makanya ada mengingat, ada yang mengingatkan, ada yang diingat. Ada 3. Kalau cuma mengingat nggak mampu manusia. Ada yang mengingatkan, ada yang diingat, dan ada yang mengingat di situ. Ya, jadi siapa yang mengingatkan di situ yang dikatakan al-zikri? Al-zikri itu kan nama Tuhan itu. Ya. Itu nama Tuhan, ya. Amin itu namanya juga Tuhan. Amin, Al-Amin itu nama Tuhan. Makanya awal adalah perjalananku, akhir adalah diriku semata. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu perjalanan diriku, akhir adalah diriku. Amin. Ya. Milah itu diriku, namaku juga.
Makanya nabi-nabi kita itu 25 nabi itu nama-nama asma Allah tuh. Ya, nama Sa'ud Masaninya Allah. Nama-nama kebesaran Allah. Makanya tenggelamnya sejarah tenggelamnya zaman mereka, ya semua beliau-beliau ini di mana? Nah, pasti kita bertanya, ya. Beliau-beliau itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya kita dikatakan bani, anak-anaknya, penerus. Bani itu apa? Ba itu batin, ni itu aku. Batin-batinnya Allah tuh. Ya, penerus para nabi, khalifahnya Allah. Nah, jadi yang ini yang harus kita jaga, ya. Habis sholat, makanya dikatakan di dalam Al-Quran, ya. Setelah kamu selesai sholat, saat kamu berbaring mengingat Allah, berdiri mengingat Allah, duduk ingat Allah. Ya, karena apa? Sesungguhnya sholat itu adalah wajib. Ya. Yang ditentukan siapa? Yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Nggak ada di situ kata Allah diperintahkan, nggak ada. Nggak ada. Hai manusia, kamu sholatlah engkau, nggak ada. Ya. Sesungguhnya sholat itu wajib. Yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Kenapa di hijahiyahnya, hukum hijahiyah dikatakan amanu? Tafsirnya imanu. Ya. Nah ini makanya kebanyakan manusia melihat tafsirnya beda dengan hukum hijahiyah. Kenapa tidak ditaruh ya ayyuhallazina imanu? Kenapa dia amanu? Sesungguhnya sholat itu wajib yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Yang menentukan siapa? Lo yang tentukan. Udah beriman apa kagak? Kalau belum beriman, sama halnya kamu mengumpul-ngumpul dosa dalam sholatmu. Saya bukan suruh berhenti sholat, tapi sholat kita harus benar. Karena apa? Hukumnya besar sekali. Azabnya luar biasa, makanya alam ini tidak berhenti memainkan nasib kita. Kenapa? Sholat kita nggak benar. Nah, lalu siapa yang mengingat itu habis sholat? Nah, inilah pandangan Basar ini yang mengingatkan. Ya, saat Basar ini melihat gerakan kita masih hidup, gerakan kita masih bergerak, tubuh kita masih bergerak, ini yang mengingatkan kita. Nah, saat kita melihat tubuh kita bergerak, hati nurani kita di situ mengucap, ya, sesungguhnya ini adalah gerakan Allah. Itu yang dikatakan mengingat. Jadi walaupun mandi, makan, mau kerja apapun, selagi mata ini melihat tubuh kita bergerak, itu kita mengingat Allah. Itu yang dikatakan al-zikri. Makanya saat Nabi berkata nanti akan datang suatu orang yang artinya yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Lalu sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Dia bukan seseorang yang menangis dalam sholatnya. Dia bukan seseorang yang menangis dalam tobatnya, tapi dia seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, yang berzikir itu yang tadi ada hubungan batin dengan dirinya. Ya, senantiasa dia sadar dalam gerakannya tadi. Itu yang dikatakan al-zikri, itu yang hakikatnya. Ya, selagi pandangan ini melihat tubuh bergerak, nah, di situ hati nurani kita berkata, kita bermunajat di situ. Hanya gerakanmu ya Allah. Ya, hanya semata-mata, yaitu artinya dikatakan hanya semata-mata di situ hanya Allah yang bergerak. Nah, ini yang mengingat, yang artinya yang mengingat yang kepada yang diingatkan. Atau dikatakan sholatul doim, ada hubungan rasa. Atau dikatakan tawaf ala tawaf. Nah, itu mau tidur selagi kita masih melihat gerakan, nah itu. Ya itu yang dikatakan al-zikri itu.
tidur, mau makan, mau jalan, selagi kita mau naik ojek kan, mau apa ke pasar, selagi kita melihat badan kita bergerak, bergoyang, ya, itu yang diingat. Ya, mungkin begitu sahabat beriman ya. Saya ini mau mandi dulu, mau laporan sebentar ya, sudah duhur.